Selamat datang di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will rise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. Fear lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will rise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder.
so hard to see it. Took me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take these broken things and raise them to glory. You are my champion. The giants fall and you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place. I'm defeated with the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. You are my champion. Giants fall and you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place. I'm defeated with the one who has conquered it all. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking.
voice and shout. Every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start to break it out. I have the authority has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. Oh, Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated In the heavenly place, undefeated by the power of your name. I am seated in the heavenly place, undefeated. with the one who has conquered it all. Ooh. You are here, moving in our midst. Worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You're here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. you. Are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you.
you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working. You never stop, you never stop working. Rainmaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you are. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you are. That is who you are, and 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 that is who you are. That is who you are. Shalom jemaat CST, mari kita siapkan persembahan kita, baik perpuluhan ataupun persembahan. Bacaan kita satu ayat firman Tuhan dalam Lukas pasal 16 ayat 10b. Demikian firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Saya percaya setiap kita adalah jemaat yang setia, khusus dalam memberi ataupun menabur bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari saja kita berdoa bersama. Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Ini kami serahkan setiap persembahan kami Bapa, kiranya memberkati setiap kami yang yang tidak sempat memberi dan juga yang dapat memberi ya Bapa. Ini doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa lagi di ibadah online CST. Apa khabar semua? Ya, so mari kita sediakan hati kita untuk mendengar firman pagi ini. Ya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami serahkan juga ibadah pagi ini ke tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap yang mendengar firman-Mu Tuhan. Biar selepas mereka mendengar firman-Mu Tuhan, mereka rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Karena semasa mereka melakukan mengikut sesuai dengan firman, mereka akan melihat mukjizat terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, hamba serahkan ibadah pagi ini ke tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang katakan, Amen. So topik pagi ini ialah apa? Is your hope alive and kicking? Is your hope alive and kicking? Artinya apa? Apakah pengharapan anda hidup dan menendang? Pengharapan anda apakah hidup? Seorang teolog dan pendeta Amerika iaitu R.C. Sproul, beliau menyatakan, hope is called the anchor of soul, because it gives stability to the Christian life. But hope is not simply a wish. Ingat, I wish that such and such would take place. Rather, it is that which latches on the certainty of the promises of the future that God has made. Artinya apa? Harapan disebut sau jiwa, iaitu anchor maksudnya. Karena memberikan stabilitas kepada kehidupan setiap anak Tuhan. Tetapi harapan bukan sekadar keinginan. Saya berharap ini atau itu terjadi. Sebaliknya, itu adalah apa yang melekat pada kepastian. Ingat, kepastian janji-janji masa depan yang sudah Tuhan tetapkan atau Tuhan sudah membuat untuk setiap kita. Di sini anchor iaitu sau atau jangka adalah sesuatu yang kokoh, kita tahu Jangka untuk sebuah kapal. Saat kita melepaskan sau itu atau jangka itu, kapal itu tidak akan digerak oleh ombak laut. Dan itu adalah kepastian. Kepastian artinya ialah pasti terjadi. Itu mesti terjadi. Karena apa? Karena itu janji-janji yang diberi Tuhan. Pasti menjadi kenyataan. Dan seorang penginjil Amerika, Billy Graham, beliau menyatakan, our world today so desperately hunger for hope. Yet uncounted people have almost given up. Their despair and hopelessness on every hand. Let us be faithful to the proclaiming the hope that is in Jesus. Artinya dunia kita saat ini sangat haus akan harapan. Namun orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya hampir menyerah. Ada keputusasaan di setiap sisi. Mari kita setia memberitakan pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus. So kita tahu dunia hari ini sangat memerlukan, sangat merindukan harapan. Kerana sepertinya tidak ada harapan. Sama ada dalam pekerjaan atau usaha. Mengapa? Karena goncangan ekonomi. Untuk yang belajar, karena pergumulan ekonomi atau sosial. Contohnya mereka tak ada wang untuk membeli tab atau laptop atau membayar internet untuk online education. Ada pergumulan dalam hubungan dalam keluarga karena ekonomi, karena hubungan sesama bisa rosak karena banyak hal terjadi di dalam keluarga. Kerana itu, ada di antara mereka yang sudah putus asa. They give up in life. Dan ada pun yang komplain. Ada yang pergi mabuk supaya mereka bisa apa? Menjauh dari kenyataan hidup ini. Ada yang ingin bunuh diri atau ada yang cuba membunuhkan diri dan sebagainya. Itu semua terjadi. Mengapa? Kerana tidak ada pengharapan. Ini semua terjadi kerana apa? Kerana mereka tidak mempunyai harapan kepada masa depan mereka. Seorang pendeta Amerika, Andy Stanley, menyatakan, Jesus is the hope of the world. Ingat, hanya Jesus is the hope of the world. And the local church is a vehicle of expressing that hope to the world. Yesus adalah harapan dunia. Dan gereja lokal adalah apa? Adalah alat di tangan Tuhan untuk mengungkapkan, untuk memberitakan harapan itu kepada dunia ini. So mari kita deklarasikan, Yesus adalah harapan dunia. Mari kita deklarasikan 3 kali. Yesus adalah harapan dunia. Yesus adalah harapan dunia. Dan Yesus adalah harapan dunia. Memang Yesus, kenyataannya lah, dia ialah harapan untuk setiap kita.
Dan gereja lokal ada alat di tangan Tuhan untuk membawa Injil, membawa harapan kepada dunia ini. Dan siapa gereja lokal? Gereja lokal berbicara tentang Anda dan saya, Anda yang online itu. Bukan bangunan sebenarnya. Kitalah yang membawa harapan kepada sesiapa yang berhubungan dengan kita. So mari kita mengulangi bersama. Saya adalah pembawa harapan kepada orang di luar sana. Ya, mari kita katakan 3 kali. Saya pembawa harapan kepada orang yang di luar sana. Sayalah pembawa harapan kepada orang yang di luar sana. Sayalah pembawa harapan kepada orang yang di luar sana. Memang kitalah harapan dunia ini. So, kita tahu bahwa topik pagi ini adalah tentang apa? Bicara tentang, is your hope kicking? Is your hope alive? Apakah pengharapan Anda hidup? Ya? Apakah pengharapan Anda ada power, ada semangat? Apakah pengharapan Anda seperti bunyi room ya di Formula 1? Sangat semangat, sangat powerful. Pengharapan Anda adalah aktif sebenarnya dan bukan pasif. Jika pengharapan Anda sudah low bat ya, mari ya bagi tahu orang sebelah. Mari kita cepat charging handphone Anda, charging tab Anda dan sebagainya. So pertanyaan saya kepada Anda ialah, apakah Anda cepat-cepat berlari Tuhan? Jangan senyum ya, jangan ketawa. Karena memang ada umat Tuhan yang suka lari Tuhan. Walaupun sepatutnya mereka perlu mencari Tuhan. Atau lebih giat mencari Tuhan. Mengapa? Kerana without Christ there is no hope. Itu yang Charles Spurgeon katakan. Tanpa Kristus tidak ada harapan. Dan sumber harapan Anda dan saya ialah apa? Ya, Yesus Kristus. Halo, bisa tangkap ya? So, harapan kita ya Yesus Kristus sebenarnya. Ya. So pagi ini mari kita melewati berapa checklist ya, yaitu daftar periksa yang di bawah ya, yang akan menolong Anda menyadari apakah Anda masih memiliki harapan yang sehat di dalam Kristus. Apakah Anda masih mempunyai harapan yang sehat, yang alive, yang hidup. Checklist sebenarnya, checklist ini seperti satu termometer untuk menyadari engkau ya tentang pengharapan. Apakah pengharapan Anda sehat? Pengharapan Anda lemah atau sangat lemah? Semakin banyak positif atau ya pada pertanyaan di bawah, maka Anda harus lebih memberi perhatian kepada keadaan pengharapan Anda. Yang pertama, pertanyaan pertama ialah, apakah Anda merasa putus asa dalam hidup Anda? Apakah Anda merasa putus asa pada hidup Anda? Kedua, apakah Anda bisa berlari kepada manusia untuk mencari jawapan atau solusi? Melari kepada manusia untuk mencari jawapan dan solusi. Ketiga, apakah Anda mempunyai sikap yang tidak peduli atau acuh tak acuh? You don't care. You tidak peduli. Keempat, apakah Anda sangat sedia melanggar firman Tuhan? Apakah Anda sangat sedia melanggar firman Tuhan? Kelima, apakah Anda tidak lagi menghormati atau mengutamakan Tuhan? Anda tidak menghormati lagi kepada Tuhan? Keenam, apakah Anda tidak lagi percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya? Mari renungkan setiap itu. Jika Anda mempunyai beberapa atau banyak ya kepada pertanyaan yang di atas 6 soalan itu, mungkin pengharapan Anda pengharapan Anda belum sempurna. Anda mungkin ada orang yang mudah kecewa. Anda mungkin orang yang tidak ada pengharapan yang benar di depan Tuhan. So pagi ini sekarang mari kita menelitikan setiap pertanyaan tadi ya, yang ada di dalam checklist dalam daftar periksa itu. Yang pertama, mari kita belajar. Apakah Anda merasa putus asa dalam hidup ini? Ya. Jika kita mengerti tentang firman Tuhan di Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, kita tahu bahwa rancangan Tuhan dan jalan Tuhan bisa sangat berbeza dengan rancangan engkau dan jalan engkau. Betul kan?
Dan di Yeremia pasal 29 ayat 11 menyatakan, sebab aku ni mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So di sini jika anda bisa tangkap bahawa rencana Tuhan ialah untuk kebaikan anda, bukan untuk keburukan. Rencana Tuhan ialah untuk memberi engkau masa depan yang penuh pengharapan. Ayat 12 menyatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Artinya apa? Ketika engkau meminta tolong kepada Tuhan, kamu akan, dan ketika engkau datang untuk berdoa kepadanya, Tuhan akan menjawab doamu. Seterusnya, apabila kamu mencari aku, apabila engkau mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. So di sini saya harap saudara-saudari yang online itu, apakah kamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mungkin anda kata, mengapa Tuhan tidak menjawab aku? Mungkin anda belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin. Karena kita tahu bahwa Tuhan sentiasa menepati janjinya. Tapi siapa yang tidak menepati janjinya, siapa yang tidak melakukan bahagian dia, sebenarnya biasa ialah manusia, anda dan saya termasuk. Ayat 14 menyatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan sebagainya. Firman menyatakan Tuhan akan bisa mengakhiri perbudakan mereka. Itu untuk orang Israel. Tuhan bisa mengakhiri pergumulan engkau, badai yang engkau lewati. Tuhan bisa memulihkan keadaan engkau. Tuhan bisa membalikkan keadaan untuk engkau. Tapi apakah engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Itu pertanyaan saya kepada engkau, kepada anda. Ya. Pertanyaan kedua ialah, apakah anda biasa berlari kepada Tuhan mencari jawaban atau solusi? Mengapa biasa orang meminta pertolongan dari manusia? Kerana yang pertama ialah apa? Manusia bisa dilihat. Kedua, cepat pertolongan manusia. Kita bisa tanya kepada teman kita, orang tua kita, ataupun kita pergi ke apa? Ke kedai pajak gadai dan sebagainya. Ya, cepat solusi kan? Itu bisa dilihat. Tapi apakah itu jalan Tuhan? Itu pertanyaan saya kepada anda. Dan apakah akibatnya jika engkau bergantung kepada manusia dan bukan Tuhan? Setiap tindakan kita ada akibat sebenarnya. Apakah anda menghitung akibatnya? It looks good, right? But it brings sorrow later. Artinya apa? Itu bisa anda bisa mengalami kesusahan nanti kalau anda bergantung kepada manusia dan bukan Tuhan. Seterusnya di Mazmur 39 ayat 7, ya. Firman menyatakan, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Itulah seruan Daud kepada Tuhan dia. Daud seorang yang luar biasa. Dia sangat mengenal hati Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Karena memang mengikut pengalaman hidup dia, dari kecil sampai dia menjadi raja, pertolongan Tuhan ialah yang pasti. Janji Tuhan adalah yang pasti. Manusia tidak bisa dipercaya. Kan? Betul kan? Kalau kita berlari kepada manusia, ada kala sia-sia saja kita mencari mereka. Tapi semasa engkau mencari Tuhan, saya mau katakan, engkau pasti menjumpa solusi itu. Mungkin mengambil waktu, tapi solusi itu adalah yang paling baik. Mari kita lihat di Yeremia pasal 17 ayat 5 menyatakan, beginilah firman Tuhan. Dengar baik-baik ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Curse is the people who seek man. Yang mengandalkan kekuatannya
sendiri. Orang yang menggunakan kekuatannya dikutuk. Sorry ya. Mari Anda belajar tentang kebenaran firman ini. Seterusnya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya apa? Apabila orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Tuhan dan berharap kepada manusia dan kekuatannya sendiri. Tuhan katakan, aku akan menghukum mereka. Secara sederhana, Tuhan tidak akan memberkati mereka. Tuhan akan menghukum mereka. Karena Tuhan sedang mau mengajar setiap umat Tuhan untuk percaya kepada Dia, mengandau kepada Dia, bergantung kepada Dia. Ayat 6 menyatakan, ia akan seperti orang yang bergantung kepada manusia ialah seperti apa? Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ingat, dengar baik-baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa? Orang seperti itu ialah seperti semak yang kurus dan kerdil di padang gurun, tanpa harapan masa depan juga. Mereka tinggal di padang garam. Ya, kita tahu keadaan garam tidak bisa menjadi tumbuhan bertumbuh, kan? Di gurunya tandus dan tidak berpenghuni. So mari kita belajar apa yang Tuhan bicara kepada anda pagi ini. Tuhan tidak mahu engkau bergantung kepada manusia. Yeremia 17 ayat 7 menyatakan, diberkatilah bagaimana? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sangat jelas, orang berharap kepada Tuhan akan diberkati Tuhan selalu. Ayat 8 menyatakan, ia akan, orang yang mengandalkan Tuhan, itu akibatnya. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. So di sini mari kita tangkap. Satu versi menyatakan, ia seperti apa? Pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang berakarnya mencapai kepada air. Anda akan bisa menjadi orang demikian semasa engkau mengandalkan Tuhan. Akar Anda akan mencapai air, di mana pohon tidak takut kepada musim panas dan tidak khawatir kepada musim kering yang panjang. Musim kering yang panjang, Anda tak akan takut. Daun-daun Anda akan tetap hijau, dan ia akan terus-menerus menghasilkan buah yang baik. Itu adalah janji Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. So pertanyaan ketiga ya, apakah Anda mempunyai sikap yang tidak peduli atau acuh tak acuh? You don't care. Sikap yang itu ya sikap yang membeku. Ya. Kenapa? Karena mungkin Anda mengalami terlalu banyak tantangan dan kegagalan dalam hidup Anda. Tapi mereka tidak tahu bahwa ada penyataan Tuhan di dalam setiap perjalanan mereka. Di dalam setiap pelayanan Tuhan, Tuhan selalu menyertai Anda tanpa Anda sadar ya. Memang hidup ini terlihat kejam, betul. Jika kita melihat kenyataan, termasuk MCO ini, sangat kejam, sangat mencabar, kan? Tetapi ini adalah perjalanan yang menarik sebenarnya. Hidup mungkin tidak berjalan mulus atau lurus untuk Anda, tetapi itu bisa bermanfaat. Itu bisa bermanfaat jika Anda menikmati hidup ini. Apapun musim hidup Anda, whatever season you go through, Tuhan tetap beserta dengan Anda. Jika Anda memiliki Yesus sebagai pusat hidup Anda akan mampu berlayar melewati setiap badai hidup ini. Karena apa? Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan, kan? Nothing is impossible with God. Ingat, nothing is impossible with God. Yeremia pasal 41 ayat 8 dan 9 menyatakan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Di sini Tuhan sebenarnya memanggil hambanya, memanggil umat pilihannya, dan mengatakan mereka ialah sahabatnya. Ayat 9 menyatakan, engkau telah
ku ambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah ku panggil dari penjuru-penjuru. Aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku. Tuhan memanggil engkau hamba Dia. Semasa engkau rela mengabdi diri kepada Tuhan. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. So di sini mari Anda tangkap. Tuhan memilih engkau. Tuhan tidak membuang engkau. Tuhan selalu beserta dengan engkau. Ya, ingat. Tuhan selalu beserta dengan engkau. Yesaya pasal 41 ayat 10 menyatakan, jangan takut. Jangan takut. Mengapa? Sebab aku menyertai engkau. Betul kan? Tuhan menyertai engkau. Dan jangan bimbang, sebab aku inilah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini satu versi mengingatkan kita, ya, jangan takut, sebab aku menyertai. Jangan cemas, ya, jangan bimbang, jangan cemas, sebab Dialah Allah engkau. Ya, Tuhan akan meneguhkan engkau. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menuntun engkau dengan tangannya yang jaya. Tangan Tuhan selalu membawa terobosan, selalu membawa mukjizat, selalu ada kepastian tentang sukses pada akhirnya. Mungkin Anda lihat keadaan, Anda ikut Tuhan, tapi sepertinya Tuhan belum menjawab doa Anda. Tapi ingat kepada kebenaran firman, ingat kepada janji-janji Tuhan, ingat kepada firman Tuhan bahwa pasti engkau sukses pada akhirnya kalau engkau mengikuti jalan Tuhan. Kalau engkau mengikuti jalan Tuhan. Keempat, apakah Anda sedia melanggar firman Tuhan? Biasanya ini terjadi kepada mereka apa? Yang tidak berkomitmen kepada Tuhan. Mereka akan sangat senang disobey God. Contohnya, ya, jika Anda tidak berkomitmen, ya, satu contoh, jika Anda tidak berkomitmen untuk mengikuti undang-undang jalan raya, contohnya, Anda akan selalu melanggar apa? Traffic light, kan? Selalu memecut atau membuat U-turn di tempat yang tidak ada U-turn, ya. Bertelefon walaupun di dalam mobil. Sepatutnya Anda tidak harus, tidak perlu, tidak bisa mengikut undang-undang. Itu bicara tentang komitmen sebenarnya. Melanggar firman bukan kerana terpaksa, tapi kerana Anda tidak berkomitmen saja. Anda tidak berkomitmen kepada Tuhan. Itulah sebab Anda senang disobey God. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 menyatakan, dan 3 dan 4 menyatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu apa? Jikalau kita menuruti perintahnya. Satu versi menyatakan, kalau kita taat kepada perintah Tuhan, itulah tanda bahwa engkau mengenal Allah. Sangat jelas sebenarnya. Ayat 4 menyatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang, sangat tajam, dia ialah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Orang yang selalu disobey God. Ya, satu versi menyatakan, saya orang Kristen, saya sedang dalam perjalanan ke surga. Dan Anda bisa kata, saya milik Kristus. Memang kita bisa klaim banyak hal. Tetapi apabila ia tidak menjalankan kehendak Kristus, satu versi menyatakan bahwa dia seorang pendusta, dia seorang pembohong. Itu satu versi sebenarnya. So, Anda yang online, apakah Anda bisa menghantar wakil atau lawyer atau pengacara bertemu dengan Tuhan, ya, untuk berbicara tentang ketidaksetiaan Anda? Tak bisa, kan? Smile, ya. Tak bisa. Anda tak bisa menghantar wakil untuk memberi alasan kepada Tuhan. Dan Anda perlu bertanggung jawab kepada Tuhan di waktu penghakiman itu. Setiap tindakan kita, yang baik atau yang buruk, yang terlihat atau tersembunyi, semua akan dilihat oleh Tuhan. Semua akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. So pagi ini,
Di Yakobus pasal 1 ayat 22 menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Satu versi menyatakan bahawa berita itu bukan hanya sekadar maksud firman bukan sekadar untuk didengar, melainkan untuk ditaati. Kita perlu belajar untuk tunduk kepada kebenaran firman. Sebab itulah jangan saudara membohongi diri sendiri. Kalau anda tidak taat, firman menyatakan adalah pembohong, adalah pendusta. So mari kita balik kepada Tuhan. Ada akibat untuk setiap tindakan umat-umat Tuhan. Yang setia pasti akan diterima oleh Tuhan. Kalau engkau setia, yang online, anda setia kepada Tuhan. Anda bertekad, berkomitmen kepada Tuhan, anda pasti diterima Tuhan. Tapi yang tidak setia, yang suka memberontak, akan kena apa? Reject. Anda bisa ditolak dan dibuang ke lautan api, di mana anda akan diseksa selama-lamanya di sana. There will be no end kepada for the torment di lautan api, di neraka. There will be no end. So mari kita ingat tentang kebenaran firman itu. Seterusnya, apakah anda tidak lagi menghormati atau mengutamakan Tuhan? Ada kala kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Karena apa? Karena kita kecewa. Kecewa ada kala karena kepada manusia. Ada kala kita kecewa kepada Tuhan. Kita kecewa karena kegagalan, karena badai hidup dan sebagainya. Bisa banyak jenis alasan. Tapi terkadang kita menyalahkan Tuhan kerana Tuhan tidak mengikuti perintah doa kita. Kita mau apa? God to follow our instruction of our prayer. God, I pray like that, you must do that. Tuhan, aku doakan cara ini, sila. Sila Tuhan, jawab doa seperti itu. Jawapan seperti itu. Itulah kita menuntut Tuhan mengikuti cara kita kan? Ada kala. Di lain waktu, kita menyalahkan manusia. Apa? Kerana mereka tidak menjalankan pembicaraan. Artinya apa? Human do not walk the talk. Terutama mungkin rakan-rakan seiman, teman anda. Atau pemimpin atau hamba Tuhan termasuk. Anda kecewa. Tapi mari kita melihat tentang firman. Namun kita mengabaikan satu bahagian sebenarnya. Anda mengabaikan satu bahagian. Itu apa? Yesus tidak pernah meminta kita mengikuti manusia. Dia meminta kita untuk mengikuti dia saja. Kan? Ketika anda kecewa dengan orang lain. Saya mau tanya kepada anda, mengapa engkau kecewa kepada Tuhan? Itu salah Tuhankah? Di tempat pertama, in the first place, apakah Tuhan ingin kita mengikuti dia saja? Betul kan? Itu salah siapa? Ini salah siapa? Tanya kepada orang yang sebelah. Ini salah siapa? Anda kecewa kerana gara-gara manusia. Tapi Tuhan mau kita mengikuti dia kan? Sangat jelas di Efesus pasal 5 ayat 1 menyatakan. Sebab itu jadilah apa? Penurut Allah seperti anak Allah yang kekasih. Sangat jelas. Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihnya. Sebab itu, Anda yang online, sebab itu, kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. You need to follow God. You must not follow man. As simple as that sebenarnya. Seterusnya, pertanyaan yang last kali ialah apa? Apakah anda tidak lagi percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya? Tuhan adalah kasih dan Tuhan ialah kebenaran. Dia bisa dipercaya sebenarnya. Hanya manusia tidak dapat dipercaya. Kerana itu, dekat kepada Tuhan dan dia akan mendekat kepada engkau. Percaya anda kepada Tuhan bisa dipulihkan. Kepercayaan anda kepada Tuhan bisa dipulihkan jika anda bertobat. Your faith will be restored when you repent. Artinya bertobat dari ketidakpercayaan anda dan bertobat dari dosa-dosa anda. Dan Tuhan siap untuk mengampuni anda dan menyucikan anda dari segala kejahatan.
Ini sangat jelas di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan di Yesaya 26 ayat 4 menyatakan percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Tuhan mau kita percaya kepada Dia sebenarnya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Apa maksudnya kekal? Artinya percaya kepada Tuhan senantiasa. Sebab Tuhan Allah selalu melindungi kita. Tuhan selalu setia. Kesetiaan Tuhan sangat berbeda dengan kesetiaan manusia. Kan? So pagi ini, apakah pengharapan Anda sehat? Apakah pengharapan Anda lemah atau sangat lemah? Is your hope alive or in kicking? Is your hope alive? Pertama, apakah Anda merasa putus asa dalam hidup ini? Jika Anda putus asa, itu bisa dibalikkan dengan apa? Dengan mempunyai pengharapan kepada Tuhan kita yang sangat setia. Mempunyai pengharapan kepada Tuhan kita yang sangat setia. Apakah Anda bisa berlari kepada manusia untuk mencari jawaban atau solusi? Itu bisa dibalikkan juga. Mari kita berlari, berseru dan mencari Tuhan. Apapun pergumulan dan badai Anda, cari Tuhan, jangan cari manusia. Ketiga, apakah Anda mempunyai sikap yang tidak peduli atau acuh tak acuh? Sikap ini bisa dibalikkan. Mari kita mengerti ada penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Di dalam pelayanan Tuhan juga ada. Tuhan sentiasa beserta dengan kita. Tuhan ialah Immanuel. Ingat. Keempat, apakah Anda sedia melanggar firman Tuhan? Itu bisa dibalikkan dengan apa? Semasa kita belajar setia mentaati firman-Nya dan menjadi pelaku firman. Seterusnya, apakah Anda tidak lagi menghormati atau mengutamakan Tuhan? Itu bisa dipulihkan sebenarnya. Semasa engkau mengutamakannya dan menjadi Kristus apa? Pusat hidupmu. Semasa Tuhan ialah, when Jesus is the center of your life, automatic Anda akan memberi prioritas kepada Tuhan Yesus. Seterusnya, apakah Anda tidak lagi percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya? Saya mau mengingatkan Anda yang online, itu bisa dipulihkan. Anda bisa dipulihkan. Mari kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita sangat setia kepada firman-Nya. Terus percaya kepada Tuhan dan juga kepada janji-janjinya. Tuhan setia. Ingat, Tuhan selalu setia. Ya? Tuhan selalu setia. Ya? So, saudara-saudara yang online, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap mempunyai pengharapan yang hidup di mata Tuhan. Let your hope be alive. Let your hope be kicking. Ya? Be alive. Let your hope have life. Ya? So mari kita katakan bersama. Ya? Mari kita katakan bersama. Aku tetap berharap kepada Tuhan. 3 kali. Ya? 1, 2. Aku tetap berharap kepada Tuhan. Aku tetap berharap kepada Tuhan. Dan aku tetap berharap kepada Tuhan. Karena solusi sebenarnya, jawaban ada di tangan Tuhan. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap membangun pengharapan kita ke atas Tuhan, di atas Tuhan. Ya, ya. Let your hope be alive. Let your hope be alive. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar engkau terus menjamah setiap yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Yang online Tuhan, jamah hidup mereka Tuhan. Biar mereka mengenal tentang kebaikan Engkau Tuhan. Bahwa their hope can only be alive when they depend on You. When they focus on You. Ya Tuhan, semasa mereka bergantung kepada Engkau. Semasa mereka mengandalkan Engkau. Ya, pengharapan mereka akan terus bertumbuh kuat dan alive. Dan hidup
pengharapan mereka akan tetap hidup semasa mereka meletakkan itu di atas Engkau. Tuhan Yesus jamah setiap mereka. Touch them, Lord. Let them receive touch from heaven, Lord. We bless you, we praise you. Dan semua orang katakan, Amen. So mari kita sediakan hati kita semasa kita mengambil jamak kudus bersama. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 menyatakan, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahawa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur. Atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat 27 menyatakan, jadi barang siapa, ya, ingat itu sangat penting. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kerana itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kerana barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Ya, ingat, semasa kita dihukum Tuhan, kita dididik. Supaya apa? Supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. So mari kita ingat tentang bahagian itu. Mari kita membawa roti bersama. Dan roti ini melambangkan tubuh Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan semasa kita makan tubuhnya sebagai lambang. Ya, mari kita peringatkan kepada Tuhan. Mari kita mengambil cawan kita. Cawan ini melambangkan darah Yesus yang dicurahkan untuk setiap anda dan saya di atas kayu salib. Dan anggur ini, cawan ini adalah perjanjian baru untuk setiap anda dan saya. Mari kita minum dan memperingatkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas korban Engkau di atas kayu salib. Badan Engkau disalibkan dan titisan darah yang dicurahkan untuk setiap kami, yang memberi pengharapan yang sempurna kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih atas apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib. Di dalam Engkau setiap kami mempunyai pengharapan. Dan Tuhan Yesus, untuk setiap yang online Tuhan, mereka yang sakit, yang lemah Tuhan, tubuh badan dan sebagainya, secara emosi dan sebagainya Tuhan, Tuhan Engkau menjamah mereka. Karena dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa darah Yesus, Engkau sembuhkan mereka. Engkau kuatkan mereka. Kuatkan iman mereka Bapa, supaya mereka tetap berharap kepada Engkau. Ya Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik. Semasa kami mengambil jamak kudus ini Tuhan, kami tahu bahwa kami dikuduskan satu kali lagi.
kerana kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami menerima setiap berkat yang sudah Engkau sediakan untuk setiap kami. Kami bersyukur atas kebaikan Engkau. Dan semua umat katakan, Amin. Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Pujian-pujian kepada Allah Israel. 1. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-memuji itu layak bagi orang-orang jujur. 2. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gabus 10 tali. 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Amin. So mari kita mengangkat tangan dan bersedia untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan menjadi engkau kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan mencurahkan berkat berlimpah-limpah atas hidupmu semasa engkau mentaati firman-Nya dan semasa engkau menghidupi firman-Nya. Dan hamba berdoa juga kepada setiap umat-umat yang online, kepada setiap jemaat CST, supaya mereka tetap menjadi Yesus Kristus pusat hidup mereka, mentaati suara Tuhan dan juga mengikuti pimpinannya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, dan biar setiap kami tetap menerima berkat yang dari Engkau, ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua katakan Amin.